Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bicaralah bagi kami, singkapkanlah apa kata firman-Mu bagi kami, sehingga kami mengerti rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan, kitab Sefanya pasal 3 ayatnya yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Janji keselamatan. Tetapi sesudah itu, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya hidup hanya untuk merepresentasikan Dia. Apapun situasi, keadaan, kondisi yang saudara dan saya alami, pastikan itu tidak membuat kita untuk tidak mempresentasikan Tuhan dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, kondisi dan situasi yang kita alami, marilah kita tetap menunjukkan kalau Tuhan itu tetap mengasihi kehidupan kita. Karena Tuhan tidak menciptakan saudara dan saya untuk ada di dalam masalah. Dia tidak merancang hidup kita untuk ada dalam kesusahan, tetapi sebaliknya Dia merancang hidup kita untuk ada di dalam damai sejahtera dan sukacita. Oleh karena itu, ketika kita ada dalam masalah, kita ada dalam persoalan, pastikan saudara dan saya masih bisa terus melihat kalau Tuhan itu terus mengasihi kehidupan saudara dan saya. Karena Dia Allah yang pengasih. Terkadang Dia mengizinkan banyak hal kita alami dalam hidup kita. Mungkin kita diperhadapkan dengan berbagai macam masalah-masalah, masalah keuangan, masalah kekurangan, masalah sakit penyakit, atau masalah-masalah apapun, bahkan masalah rumah tangga, bahkan masalah pelayanan, atau masalah apapun yang kita alami dalam hidup kita. Percayalah saudara, apa yang kita alami dalam perjalanan hidup kita, Tuhan punya maksud dan tujuan, supaya saudara dan saya terus harus bisa memuliakan Dia di dalam kehidupan kita. Kalau saudara baca dalam kitab Sefanya pada pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-8 dikatakan begini, oleh karena itu, tunggukanlah aku, demikianlah firman Tuhan, pada hari aku bangkit sebagai saksi, sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumbuhkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang menyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Dan ayatnya yang ke-9 dia katakan, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Artinya ayat ini mau katakan bahwa apa yang dialami oleh umat Tuhan, sekalipun itu sesuatu yang membuat mereka melihat bahwa itu malah petaka di dalam kehidupan mereka karena murka Tuhan, tetapi di balik semua apa yang mereka alami, itu ada maksud dan tujuan Tuhan, supaya umat itu semakin hidup memuliakan Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, oleh karena itu Allah berkata bahwa aku akan memberikan bibir baru kepada mereka, sehingga mereka dapat berkata-kata tentang Tuhan dan mereka dapat memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, oleh karena itu saudara, saya ingin katakan kepada saudara, jangan pernah putus asa ketika engkau diperhadapkan dengan masalah dan persoalan. Percayalah, Tuhan kita adalah Allah yang mengasihi hidup kita manusia. Dia tidak pernah merancang hidup saudara dan saya kita untuk ada di dalam masalah, tetapi sebaliknya Dia mau kita hidup terus memuliakan Dia. Nah, oleh karena itu, apapun situasi dan kondisi saudara sekarang ini, saya ingin katakan kepada saudara, pastikan engkau bisa melihat kalau karya Tuhan itu luar biasa dalam hidup saudara. Engkau jangan hidup putus asa, jangan engkau marah-marah dengan situasi dan kondisi, tetapi apapun situasi dan kondisimu, percayalah Allah sanggup memberikan janji keselamatan bagi saudara dan saya. Apa yang kita alami, Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Apa yang kita alami, Dia sanggup mengubah seluruh kehidupan kita. Pastikan engkau terus percaya kepada Tuhan, sehingga janji keselamatan yang telah Dia berikan bagi kita, itu akan kita alami dalam hidup kita. Kalau Dia berjanji, Dia memberikan kehidupan yang baik bagi kita, maka itu akan diberikan bagi hidup saudara dan saya. Nah, oleh karena itu pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, jalani hari-hari hidup saudara dengan terus membangun hidupmu kepada Tuhan, sehingga engkau bisa melihat janji Tuhan itu nyata dalam hidupmu. Karena apa yang Dia janjikan, apa yang Dia katakan, itu pasti akan Dia lakukan dalam hidup kita. Tuhan Yesus menolong saudara dan saya, memberikan kita tetap kekuatan, hikmat untuk melihat Tuhan itu terus bekerja dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, bawa kami untuk terus bisa melihat kalau Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Apapun situasi, kondisi yang kami alami, kami percaya janji keselamatan itu akan menjadi bagian hidup kami. Ini kami ya Tuhan, bekerjalah terus dalam hidup kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.